Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya diberikan kesempatan mewawancarai Dirut atau Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali, BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo, berkaitan dengan bagaimana perkembangan perbankan lah di Bali, perekonomian khususnya, dan apa saja program-program yang sedang dilaksanakan oleh BPD Bali untuk tentunya berperan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Dirut. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Swastiastu, pemirsa Bali TV. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya, Pak? Sehat. Tetap semangat nih. Tapi cuaca panas. Cuaca panas ya. Agak gerah kita Gerah. ya. Bagaimana tentang apa ya? Kalau boleh kita ini kan sudah masuki masa-masa akhir di tahun 2024. Catatan Pak Dirut tentang pertumbuhan perekonomian Bali, tentu perbankan pasti mengamati lah. Sudahkah lebih baik, karena kita baru saja juga melalui apa yang disebut dengan pandemi COVID gitu ya. Gimana pandangan Pak Dirut? Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih pemirsa. Kalau kita lihat historis pertumbuhan ekonomi Bali dari 2023 akhir, kemudian dari triwulan pertama, kedua, rata-rata kan udah di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini tentunya kita harapkan terus bisa meningkat harusnya kan seperti itu, dengan kita melihat kunjungan wisatawan yang ke Bali ya sudah cukup tinggi juga kan. Walaupun pasca COVID kita lihat jalanan macet dan lain-lain ya, itu menandakan pergerakan manusia dan mungkin pergerakan bisnis kan itu. Tentunya kita optimis rasanya kalau kondisinya seperti ini, pertumbuhan ekonomi Bali bisa tetap di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan dari sisi perbankan, kalau kita lihat data sampai Agustus, memang kinerja perbankan secara nasional dari sisi perkreditan secara nasional itu lebih tinggi daripada di Bali. Namun dari dana pihak ketiga kebalikan, di Bali yang lebih tinggi daripada nasional. Dan dari sisi kualitas aktiva, ya kualitas kredit bisa terhandle perbankan Bali dengan baik walaupun pasca COVID-19. Dan kalau dari sisi kinerja Bank BPD Bali khususnya gitu, sampai dengan bulan September ini kita laba udah tumbuh di atas 20%. 20%? Ya, 20%. Hampir di 770-an miliar. Mungkin sudah melewati angka laba tahun 2023. Padahal ini 2024 ya, belum selesai gitu ya? Belum selesai, tapi harapan kita sampai dengan akhir tahun kita bisa pertahankan pertumbuhan laba minimal tumbuh di 20%. Dan pertumbuhan kredit masih di 8%, karena target kami juga pertumbuhan kredit itu di 8%. Kemudian dana pihak ketiga sampai dengan September tumbuh di kisaran 14%. Dan tentunya di pertumbuhan dana pihak ketiga ini kita fokus pada dana murah kasa. Baik itu giro maupun tabungan. Karena dari situ persentase kasa kita hampir 69%. Sehingga inilah yang bisa menopang untuk penyaluran kredit dengan suku bunga yang bisa kita lebih kompetitif, dan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Bali. Karena kami mempunyai produk-produk untuk UMKM, karena fokus kita Bank BPD Bali sesuai visi kita adalah di UMKM. Sampai dengan bulan September pembiayaan UMKM kita hampir di 50,85%. Rata-rata dari seluruh BPD rasanya BPD Bali yang paling tinggi. Paling tinggi ya, kredit untuk UMKM. ya? Ya, dan sampai dengan September ini kita bahkan mendapatkan insentif GWM dari karena pembiayaan pada sektor-sektor prioritas, termasuk utamanya pembiayaan pada sektor UMKM. Karena kan dapat insentif dari BI dalam bentuk insentif GWM yang harusnya
9%, karena kita dapatkan insentif 4%, 5% aja yang kita. Sehingga ini kita bisa berdayakan untuk bisa kita salurkan kepada masyarakat. Di luar produk KUR yang saat ini kita plafonnya hampir 1,8 triliun, sudah tersalur hampir 85% sampai dengan di bulan kemarin. Ya, tentunya ini di luar KUR kita punya graduasi KUR namanya Kusuma. Ya, bagi nabitur-bitur yang sudah dapatkan KUR mau naik kelas, kita siapkan fasilitas namanya Kusuma. Kredit usaha untuk sejahtera, unggul dan maju kan gitu. Singkat Kusuma. Kusuma itu filosofinya pahlawan UMKM. Oh gitu ya. Itu bagi yang UMKM sudah mau naik kelas. Naik gitu kelas ya. ya. Sudah ada banyak juga yang memanfaatkan. Ya? Udah banyak. Hampir sampai dengan kemarin tuh kurang lebih di atas 500 miliar. Perkembangan cukup bagus karena kita memberikan bunganya, suku bunganya kompetitif, ya kurang lebih single digit lah. Dan ini bisa walaupun kemarin baru masih BI rate masih di 6,25 dan sudah turun ke 6%, tapi kita tetap bisa memberikan suku bunga yang kompetitif. Sehingga bagi masyarakat, kami sebagai agen pembangunan di Bali bisa mendorong, dan ini pergerakan kompetisi ke depan bagi UMKM bisa kita tingkatkan. Baik. Itu peran serta dari BPD untuk bagaimana mendorong UMKM. Sudah kreditnya sudah cukup tinggi untuk UMKM. Tapi saya tertarik dengan dana pihak ketiga, terutama tabungan. Karena kan ada fenomena nih di nasional, ada istilah mantap makan tabungan gitu. Tapi kalau di BPD Bali kalau tidak salah, justru ada peningkatan DPK. Dana pihak ketiga terutama tabungan. Iya, tabungan kita. Apa yang terjadi sebenarnya kalau Pak Dirut? Tabungan kita sampai dengan September ini tumbuh hampir 17%. 17% year on year, dan tentunya masyarakat Bali tentunya masih ingat dengan pandemi COVID-19. Jadi belajar dari situ. Iya, belajar dari situ. Artinya ada spare lah bagi kita masyarakat Bali yang untuk persiapan, karena kita kan ada kearifan lokal, ada upacara-upacara agamaan. Dan tentunya ini belajar daripada sebelum-sebelumnya. Tentunya ini menjadi fondasi dasar bagi kita bersama-sama menjaga daya beli masyarakat kan itu. Jadi masyarakat Bali sudah mulai budaya menabungnya ini semakin kuat ya. Dan justru pasca pandemi justru mereka semakin kuat. Iya, dan kita kan di luar itu sejalan dengan bulan inklusi keuangan. Ya, bulan Oktober ini bulan inklusi keuangan. Ya, kita menggencarkan untuk melakukan penetrasi dengan program literasi dan inklusi keuangan, sebagaimana daripada program OJK yang telah diluncurkan bulan Agustus, yaitu gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Itu kita mengoptimalisasi, mengedukasi tidak hanya pada masyarakat, tentu pada anak-anak sekolah. Dan hari ini kita melaksanakan expo khusus pada UMKM, calon-calon wirausaha muda dari sekolah vokasi SMK. Dan kita juga membuatkan lomba-lomba yang inovatif. Tentunya ini bisa mengoptimalisasi ke depan bahwa BPD Bali keberpihakan untuk memunculkan wirausaha muda pemula, karena kita juga menyiapkan produk-produk untuk itu ke depan. Dan saat ini pun kredit KUR itu juga fokusnya pada startup juga bisa, karena ada KUR Sumi Super Mikro, ada yang mikro, yang tanpa agunan yang bisa dioptimalisasi. Ya. Inklusi keuangan, ini bulannya bulan Oktober. Iya, bulan Oktober. Menyasar sekolah-sekolah. Apakah juga membangkitkan kesadaran pada anak-anak muda ini untuk lebih menabung atau selain tadi mendorong mereka melakukan usaha-usaha kecil? Apakah juga mengajak mereka untuk menabung juga, Pak? Pertama, di luar pada mengajak itu kan kita memberikan edukasi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Iya, jangan sampai masyarakat, anak-anak sekolah yang mempunyai tabungan menggunakan mungkin bekalnya dan lain-lain itu bisa tertata dengan baik lah. Karena kan anak-anak sekolah ini ke depan akan menjadi pengusaha. Gimana dia menjadi pengusaha, menjaga kualitas jati diri. Kalau umpama terjebak dalam
umpama nih sudah mempunyai kemampuan untuk itu terjebak dalam pinjaman online. Seperti itu kan, pinjol masuk dalam Paylater Slick gitu ya? Oh, iya, atau paylater masuk dalam Slick, selamanya kalau nggak dilunasin kan nggak bisa masuk akses keuangan Oh, industri jasa keuangan ya. oh iya betul. Iya, yang tercatat lah di OJK gitu. Karena kan kita pasti yang namanya pre-screening di bank itu industri jasa keuangan pastinya melalui satu sisi adalah salah satunya adalah melalui Slick kan ya. Iya, iya. Ya, ini kan gimana anak muda menjaga itu kan, itu kredibilitas. Betul. Yang menjadi bagian sebenarnya itu integritas gitu. Integritas Ya, seseorang, ya. karena di bank prinsip 5C itu kan karakter. Ya, terrekod dalam Slick-nya kan. Iya, iya. Jadi peran dari BPD tidak hanya apa ya, menghimpun dana, tapi juga melakukan literasi, mendidik masyarakat ya, Pak Dirut ya, untuk mereka bijak menggunakan keuangan, terutama anak muda. Ada juga program-program lain yang kita dengar, apa keuangan berkelanjutan. BPD Bali memberikan apa semacam kredit kepada usaha-usaha yang memiliki apa kepedulian terhadap lingkungan. Gimana? Program ESG ini kan menjadi salah satu program yang sudah dicetuskan oleh OJK juga kan. Bagian dari implementasi Paris Agreement dulu. Makanya tahun 2017 OJK mengeluarkan peraturan mengenai rencana aksi keuangan berkelanjutan. Sudah dari 2017. Sehingga 2019 itu efektif berlaku untuk bank buku 1. Gitu. Kita BPD ikut. Itu ada laporan keuangan berkelanjutan tahunan juga buat. Iya. Kita jadi semacam kewajiban. Iya, kewajiban. Semua gitu. industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan. Bukan hanya perbankan. Iya. Di dalamnya gimana industri jasa keuangan, satu pasti mengedukasi, baik internal eksternal. Dua membuat produk-produk yang capable atau bisa menggrab terhadap program ESG ini. Karena kita tahu program ini bagian daripada upaya dari pemerintah dan khususnya dari OJK ini untuk menekan cuaca yang ekstrim ke depan kan gitu seperti itu. Perubahan iklim. Ya, makanya kita pembiayaan hijau lah di Bali. Dan ini masuk dalam tadi yang saya jelaskan insentif GWM. Salah satunya adalah pembiayaan hijau. Iya, pembiayaan hijau. Salah satu yang karena kita akan membuat laporan itu secara tahunan. Dan itu akan dinilai oleh publik juga. Karena kan laporan tahunan kan dipublikasikan juga seperti itu. Dan produk-produk kita siapin, baik itu pembiayaan hijau maupun UMKM yang selaras dengan program pembiayaan hijau. Bentuknya apa yang real? Apakah bentuk satu kredit, contoh kredit pada kendaraan listrik, sepeda motor maupun mobil, kemudian pembiayaan pada rumah menggunakan PLTS, gedung kantor solar cell, gitu kan. Kita kasih insentif, suku bunganya berbeda nanti. Suku bunganya lebih rendah. Lebih rendah. Dan juga kita sudah gaungkan dan kita buatkan suatu tagline dan logo yaitu pembiayaan hijau keuangan berkelanjutan BPD Bali adalah hijau dan lestari. Hijau dan lestari. Dan ini selaras dengan konsep Trihita Karana dan ini menjadi bagian dari upaya kita membantu pemerintah termasuk pemerintah daerah yang telah membuat perda-perda yang semuanya hampir saya lihat inline dengan program OJK kan seperti itu. Padi organik, kemudian penggunaan PLTS juga, kendaraan listrik itu lengkap. Termasuk kemarin 2023 Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali kan jelas di situ. Perlindungan lingkungan dan budaya Bali. Sehingga pemerintah Provinsi Bali diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pungutan wisatawan dan tentunya penggunaan itu nantinya digunakan untuk menjaga lingkungan dan budaya Bali. Salah satunya BPD berperan situ sebagai bank penampungan untuk itu. Dan kan masih tetap jalan. So, ini berkelanjutan dan semoga program ini oleh pemerintah daerah digarap dengan ke depan sebaik-baiknya penggunaannya kan intinya seperti itu. Apa yang menjadi harapan
yang wisatawan yang sudah menyetor, pertama adalah pasti mengatasi sampah. Kan kita kan di Bali saat ini kan Masih problem situ, besarnya problem di sana ya. sampah dan lain-lain, kemudian kemacetan gitu ya. macetan dan menjaga budaya kan. Satu-satunya yang bisa kita jual di Bali kan itu kan Budayanya. budaya. Oke. Jadi memang sudah selaras sekali ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPD ini sudah BPD sudah mampu menerjemahkan ya upaya-upaya tidak hanya ya itu tadi, tidak hanya mencari laba tapi juga bagaimana BPD Bali ini berperan aktif mempunyai mentransfer nilai-nilai juga ya. Oke, sebagai closing statement dari Pak Dirut, silakan Pak Dirut, harapan kepada masyarakat, pemerintah ya, kepada semua masyarakat unsur yang ada di Bali ini terkait. Terima kasih pada masyarakat Bali. Pertama, ucapan terima kasih atas kepercayaan menggunakan produk dan jasa keuangan Bank BPD Bali. Dan dengan kepercayaan ini kita jaga sampai dengan posisi bulan September BPD Bali bisa tumbuh positif dan berkinerja baik dan mendapatkan beberapa penghargaan dari lembaga-lembaga nasional dan juga tentunya ini menjadi bagian dari pengakuan juga bagi kita atas kinerja tidak saja tadi sampai Pak Nyoman bersifat kuantitatif tapi kualitatif dan kontributif bagi masyarakat Bali. Dan kami harapkan masyarakat juga berhati-hati karena saat ini banyak sekali penipuan-penipuan. Jangan mempercayakan dan jangan menyerahkan PIN, OTP dan lain-lain yang akan berpengaruh dan berdampak kepada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tentunya kita bersama-sama tidak bisa ini dijaga oleh bank, ada masing-masing yang memegang rekening, masing-masing memegang ponsel yang menggunakan mobile banking dan ATM dan lain-lain, internet banking, menjaga privasi datanya. Apalagi di bulan Oktober ini kita sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini mari kita bersama-sama seluruh masyarakat sama-sama mendukung program pemerintah. Baik. Terima kasih Pak Dirut atas penjelasannya dan memberikan kita gambaran bagaimana perkembangan perekonomian Bali, apa yang sudah dilakukan oleh BPD Bali. Tentu kita menyambut positif dan mudah-mudahan ini memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Bali sehingga masyarakat Bali semakin sejahtera. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.